Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Putri dengan NPM 2341101 dari kelas MNJ 23C, Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Disimak video selanjutnya ya. Bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian merupakan peristiwa besar dan menggetarkan hati umat muslim. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini termaktub dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Isra sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ada sebuah peristiwa bernama Ummul Husni atau tahun kesedihan. Ummul Husni ini erat kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad pada 27 Rajab. Rasulullah sedih ketika ditinggal dua orang yang beliau kasihi selama berjuang, yakni istrinya yang menemani beliau selama 28 tahun, yakni Khadijah yang bergelar Ummul Mukminin atau ibu bagi segenap umat Islam, dan pamannya yang selalu menjaga beliau yakni Abu Thalib. Kisah Isra Mi'raj. Pada sebuah malam 27 Rajab, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra Mi'raj hingga Sidratul Muntaha, langit ketujuh, untuk berjumpa langsung dengan Sang Pencipta. Isra adalah perjalanan malam di hari Mekah, Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan atau Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ini menurut mayoritas ulama adalah perjalanan fisik dan batin. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dikisahkan Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit ketujuh dan jumpa nabi-nabi sebelum beliau, mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang disebut mukjizat ketika Nabi Muhammad mengalami perjalanan yang begitu jauh hanya dalam satu malam. Perintah sholat. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Mi'raj tersebut mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Beliau pun menerimanya. Saat turun ke langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Musa dan meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan Nabi Musa, umat Nabi Muhammad akan kesulitan menjalankannya. Lantas, Nabi Muhammad pun diantar kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun mengantar beliau dan kembali, dan Nabi Muhammad mengutarakan keinginannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan lagi kepada umat Nabi Muhammad. Keringanan itu berupa sholat tidak lagi 50 waktu dalam sehari, melainkan berkurang menjadi 10 waktu dalam sehari. Adapun 10 waktu pun dirasa masih akan sulit, lantas beliau meminta keringanan lagi hingga sampai 5 waktu dalam sehari yang dikenal sampai sekarang. Itulah awal sejarah sholat yang kita kenal dan jalani sampai sekarang. Sholat 5 waktu berasal dari kisah Isra Mi'raj. Kembali ke Mekah. Usai perjalanan Mi'raj ke langit ketujuh, lantas Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah dan menceritakan kisah Isra Mi'raj ini yang dialaminya. Namun, tentu saja peristiwa ini sulit diterima oleh kebanyakan orang. Padahal Nabi Muhammad sudah memberi banyak bukti bahwa ia mengalami peristiwa tersebut. Menurut para ulama, ini sekaligus upaya menguji keimanan dari muslim yang saat itu memang masih sedikit minim keilmuan. Salah satu bukti faktual yang dibawa Nabi untuk kebutuhan Isra Mi'raj adalah ketika ia melihat gerombolan musafir yang melakukan perjalanan dan sebentar lagi akan tiba di Mekah. Hal itu pun terbukti, tapi sebagian orang tidak percaya akan hal itu. Sejarah mencatat, Abu Bakar adalah orang pertama menerima Isra Mi'raj tersebut. Gelar As-Siddiq pun disematkan kepada beliau. Beliau bermakna orang yang teguh hatinya dan jujur. Kini, Isra Mi'raj menjadi peristiwa yang besar dalam kehidupan umat muslim yang ada di seluruh dunia. Ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasulullah di perjalanan ke Masjidil Aqsa, kenapa tidak langsung saja ke langit?
paling tidak ada beberapa hal hikmahnya. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi dari golongan Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Nabi Ismail. Sedangkan nabi yang lainnya adalah berasal dari Ishak alaihissalam. Hikmah lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, sedangkan nabi lainnya berdakwah di sekitar Palestina. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim dan merupakan sumpalan. Kedua, Allah ingin memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Al-Quran Surat An-Najm ayat 12, terdapat kata yaro, dalam bahasa Arab artinya menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata syahidah yang berarti menyaksikan tapi tidak secara langsung. Allah memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya secara langsung, karena pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka dan suka duka cita. Oleh karena itulah, pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan para nabi-nabi sebelumnya, agar Muhammad SAW juga melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi Muhammad SAW bertambah motivasi dan semangatnya. Hal ini merupakan pelajaran bagi kita semua yang mengaku sebagai da'i, bahwa dalam kesulitan dakwah itu bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi Allah mendengar kita semua. Dari pelajaran langit tersebut, terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Yang pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengembuakan peristiwa Isra Mi'raj yang dimulai dengan tasbih, juga peristiwa pembersihan dada Nabi dengan air Zam-Zam ditambah dengan wudu, maka dalam sebuah kepemimpinan hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Yang kedua, selain integritas moral, yang tidak kalah pentingnya adalah belajar kepada sejarah. Ia bisa berupa nilai-nilai yang berkenan dengan masa lampau, dapat pula berupa pengalaman dari orang perorangan, terus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam ungkapan kaidah fikih, memelihara nilai lama yang lebih baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Yang ketiga, dengan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan. Diharapkan dari sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpicut godaan, sebagaimana teladan Nabi Muhammad ketika melakukan mi'rajnya. Kepemimpinan yang demikian hanya dimungkinkan makalah seluruh aparatur tegak lurus dalam melaksanakan keadilan dengan didasari oleh nilai-nilai persamaan di muka hukum. Hal ini pun berjalan dengan baik manakala aparatur tersebut bersikap konsisten dan disiplin, dapat dipercaya, serta mau merundingkan segala persoalan yang menyangkut kepemimpinan secara bersama. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni sebagai ia berlaga dan bersikap sok pintar dan merasa paling tahu terhadap semua urusan. Terhadap yang dipimpin, jangan sampai mempersulit. Dengan kebijakannya tidak melewati batas kemampuan yang ada, baik bagi pemimpin atau sang pemimpin itu sendiri. Yang keempat, hendaknya kebijakan seorang pemimpin di bumi kepada hati dan kebutuhan yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, hal itu telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah kembali turun ke bumi setelah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pertemuan dengan Allah adalah cita-cita dan tujuan umat manusia, terlebih kaum sapi, para pencari Tuhan. Kembalinya Rasulullah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nasib umat manusia. Maka dalam konteks ini, kebijakan yang senantiasa berlandaskan kepada keselamatan untuk rakyat. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.